Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW di awal-awal dakwahnya menghadapi banyak rintangan, tantangan, ya, percobaan, pembunuhan. Dan ketika sudah datang perintah Allah untuk dakwah secara terang-terangan, juga kemarin sudah dibahas tentang kemarahan orang Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Yang dahulu orang-orang Quraisy begitu mencintai Rasulullah SAW, begitu memuliakan karena karakter Rasulullah yang begitu mulia, kejujurannya, amanahnya, bahkan kecerdasannya terkenal ketika suku-suku Quraisy berselisih siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Kemudian juga yang sudah kita bahas, karena berbagai macam cara yang dilakukan oleh orang Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasulullah tidak berhasil. Berbagai macam cara, bahkan terjadi pertemuan suku-suku Quraisy yang di situ ada setan menyerupakan dirinya sebagai manusia dan ketemu usul untuk melakukan percobaan pembunuhan, juga tidak berhasil. Sampai orang Quraisy mendatangkan seorang laki-laki yang ganteng, yang tampan, yang didatangkan kepada Abu Thalib untuk ditukar dengan Rasulullah. Ya, jadi Abu Thalib diminta menyerahkan keponakannya yaitu Nabi Muhammad SAW, ditukar dengan yang lebih ganteng katanya. Kemudian apa? Dengan tujuan nanti Nabi Muhammad SAW dibunuh agar terhenti dakwah Rasulullah SAW sampai 3 kali. Ya, tetapi juga tidak berhasil. Makanya kemarin disampaikan, ya, wallahi la atruku hadzal amr hatta yudhhirahu Allah au ahlika dunan. Demi Allah aku tidak akan meninggalkan dakwah ini sampai Allah memenangkan aku yang mati di jalan dakwah. Di sini dijelaskan, ya am wallahi la wada'u syamsa fi yamini wal qamar fi yasari ala an atruka hadzal amr hatta yudhirullah au ahlaka fi. Ya, wahai pamanku, ya, karena pamannya sudah tidak tega melihat bagaimana kerja kerasnya orang Quraisy untuk menghentikan Rasulullah SAW. Pemuka-pemuka Quraisy mendatangi pamannya sampai 3 kali dengan harapan Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya, dan pamannya hampir-hampir tidak tega, ya, karena begitu kerja kerasnya orang Quraisy. Kemudian berbicara kepada Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad menjawab, wahai pamanku, demi Allah, sekiranya diletakkan di tangan kananku matahari, di tangan kiriku bulan, aku tidak akan berhenti dari berdakwah sampai Allah memenangkan atau aku yang mati di dalamnya. Ini dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam cara, ya, orang kafir Quraisy menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan hari ini kita mulai lagi masih bagaimana orang Quraisy mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza Quraisy Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak berhenti sampai di situ. 3 kali gagal merayu Abu Thalib. Masya Allah. Dan harusnya kita pun demikian, apapun kondisi kita, seberat apapun cobaan, salah satunya diiming-iming harta, kita tetap istiqomah bertahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhadat Quraisy nudir Rasul, ya, orang Quraisy membuat perlawanan, gangguan, berbagai macam teror kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Ketika bolak-balik orang Quraisy ba'da an ra'at istimraratu fid dakwah, dan Nabi Muhammad SAW juga bolak-balik terus pantang menyerah dakwah,
dan bolak-baliknya orang Quraisy tidak membuahkan hasil, ya. Tetapi wakana Rasulullah SAW sekalipun mendapat perlawanan, penolakan yang begitu keras, terlebih lagi 3 kali gagal orang Quraisy membujuk, merayu pamannya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqabiluhum bil hilm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalasnya dengan lemah lembut, ya. Wasabar, dan sabar, dan memaafkan. Lihat bagaimana kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai macam, ya, hambatan dilalui, ya, percobaan, pembunuhan, tuduhan gila, tetapi yuqabiluhum bil hilm, ya, dengan kelembutan, ya, tetap ramah. Dan ini juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi untuk tetap ramah, sebagaimana Nabi Musa diperintahkan untuk tetap ramah terhadap Fir'aun. Lihat Nabi Musa menghadapi orang yang begitu bengis, mengaku Tuhan, ya, iblis saja tidak berani mengaku Tuhan, tapi Fir'aun berani mengaku dirinya faqala ana rabbukumul a'la. Tetapi diperintahkan oleh Allah tetap lemah lembut. Lihat. Jadi Rasulullah pun demikian, bil hilm, bis sabr, dan memaafkan.